Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. One 106.1 Geronimo The Real Sound of Jogja. Hey Kak Muda, ketemu lagi dengan si Dilan, si bakul Jaja Desa Milagori. Dan kali ini kita jalan-jalan di satu tempat yang lumayan sejarahnya banyak banget kali ya di tempat ini ya. Kita lagi ada di Hotel Mutiara 1. Dan kebetulan hari ini Prita juga sudah ditemenin sama beberapa orang-orang yang cantik, cakep, dan pokoknya luar biasa di bidangnya masing-masing ya. Yang pertama ini ada Mbak Tika. Mbak Tika ini adalah dari Loka Art Studio. Kemudian ada Bu Atin. Wah, seger sekali. Saya tuh ngelihat Bu Atin tuh siang hari ini jadi seger ya. Saking pundi Ibu? Saya dari HPI. Dari HPI ya. Kemudian ada Mas Wawan. Segang siang Mas. Salam sehat. Salam sehat, sejahtera, bahagia selalu Nje. Ya, Dari Dinas Pariwisata. Nah, kenalan gitu dong Mas, biar makin sayang yang dengerin ya. Dan siang hari ini kita ngebahas tentang pengembangan destinasi wisata di kawasan Sumbu Filosofis melalui pemberdayaan UMKM. Dan kita langsung aja ya. Mungkin kamu juga udah penasaran, tapi sebelum kita lebih jauh ngobrolin tentang apa sih sinerginya antara UMKM, terus juga kita bakal membahas Sumbu Filosofis. Nah, tapi sebelumnya kita ke Sumbu Filosofis dulu nih. Mungkin ada yang juga pernah dengar, tapi apa tuh kuis aja nih? Nah, kayak gitu. Ini mungkin bisa dijelaskan sama Mas Wawan langsung nih, sama ahlinya langsung nih. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara Sumbu Filosofi itu sebetulnya sebuah garis ya imajiner dari Panggung Krapyak sampai ke Tugu. Nah, di dalamnya ada Penggal Malioboro dan Keraton tentunya. Garis lurus gitu ya, iya. Mas ya. Oke. Dan saat ini juga sedang proses pengusulan ke UNESCO ya sebagai warisan budaya tak benda. Oke. Ya. Dan kita juga berharap nanti setelah lolos ini menjadi sebuah destinasi yang tentunya tidak hanya dikenal secara nasional atau domestik, tapi bisa dikenal secara mendunia ya, secara internasional. Dan kita juga berharap nanti setelah menjadi warisan budaya dunia tak benda, tentu juga harus diikuti dengan penataan-penataan tentunya nanti, ya, yang sudah dilakukan, kemudian dilanjutkan lagi. Dulu sudah pernah dilakukan penataan mulai dari parkir, kemudian sekarang juga sudah ditata pedagangnya, kemudian yang perlu ditata lagi sebetulnya tidak hanya aspek sarana prasarananya saja, tapi juga kemudian atraksi-atraksi apa yang bisa kemudian kita tampilkan di sepanjang Sumbu Filosofi, utamanya Malioboro ini. Jadi memang semakin menarik nanti tentu ke depannya Malioboro ini dengan daya tarik yang mungkin akan semakin menarik ya buat wisatawan tidak hanya domestik tapi juga mancanegara, kira-kira begitu. Oke, dah kalau misalnya kita sedikit berbalik ke beberapa tahun ke belakang gitu kan ya Mas ya. Nama Sumbu Filosofis ini kayak mulai digali dan terus digali. Nah ini sebenarnya poin utama sebenarnya untuk menggali Sumbu Filosofis ini tuh apa? Diangkat dari akhirnya sebagai destinasi wisata, kemudian disinergikan sampai sekarang ini untuk pemberdayaan UMKM juga. Ini poin pentingnya apa nih? Ya, jadi sebetulnya pariwisata itu juga tidak terlepas dari wirausaha ya, UMKM khususnya. Karena salah satu contoh ya, mungkin ini contoh konkret yang perlu bisa kita jadikan contoh buat yang lain juga. Jadi pariwisata khususnya sektor pariwisata itu kan juga kemudian menambah atraksi di sepanjang Sumbu Filosofi. Kita mulainya dari Malioboro memang ya, dengan atraksi bergodo. Jadi pariwisata itu punya atraksi bergodo rakyat yang tiap Sabtu Minggu sama Kamis Pahing dan Selasa Wage ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke Malioboro melihat ada bergodo yang jaga di situ, itu sebenarnya bergodonya pariwisata.
Oh, Jadi oke. kami memberdayakan masyarakat sekitar ya. Jadi bergoto-bergoto yang di sekitar Malioboro ada 4 bergoto Suryat Majan ya, itu asalnya dari Suryat Majan, kemudian bergoto Rekso Winongo itu juga dari Ngampilan, Saeko Kapti dari Sosro Mendulan, kemudian Wiro Sosro dari Sosro Wijayan. Nah, Oke. bergoto-bergoto ini kostumnya kita produksi dari teman-teman UMKM. Jadi ada sinergi antara pariwisata dengan UMKM ya. Selain memberdayakan bergotonya sendiri dari masyarakat sekitar, itu juga sekaligus memberdayakan UMKM. Oke. Dan ini bentuk salah satu strategi kita menata sumbu filosofi, yaitu dengan handarbeni atau rasa memiliki. Nah, ini kebersamaan untuk rasa memiliki inilah yang kemudian memantik untuk bersinergi, Mbak. Jadi pariwisata menggandeng UMKM, jadi kami mengerjakan kostumnya tidak dari luar, jadi memang kita cari UMKM untuk bagaimana mengembangkan bergoto ini menjadi daya tarik. Dan berikutnya kami juga berupaya untuk mengembangkan di sepanjang sumbu filosofi tidak hanya di Malioboro tapi juga di hotel-hotel di sepanjang Malioboro dan plus yang di utaranya Malioboro. Jadi di Jalan Mangkubumi mulai dari Tugu, hotel-hotel yang ada dijaga oleh bergoto rakyat. Nah, ini salah satu bentuk pemberdayaan sebetulnya oleh sektor pariwisata. Oke, jadi itu bentuk strateginya Bentuk ya Mas. strateginya, Oke, ya. siap. Dan sampai sejauh ini berjalan, itu kendalanya apa aja sih Mas? Ya, jadi memang kendalanya cukup banyak sebetulnya kalau mau di bahasa Jawanya dipetani satu persatu itu ya. Cukup banyak karena memang kalau kita memberdayakan masyarakat melalui bergoto ini, sumber daya atau wirausaha yang terjun di bidang kostum untuk bergoto itu masih sangat minim sekali. Itu salah satu contoh kecil dari kendalanya. Nah, oleh karena itu memang perlu mungkin difikirkan ke depan sektor-sektor wirausaha itu yang bisa kemudian bersinergi dengan pariwisata, karena pariwisata dan ekonomi kreatif sebetulnya peluangnya cukup banyak. Nah, kendalanya di situ. Jadi memang masih sangat minim. Kebanyakan memang wirausaha ini kan sektornya banyak di makanan biasanya. Betul. Dan jarang sekali yang di seperti kostum untuk bergoto dan sejenisnya. Padahal itu cukup banyak, mulai dari sepatunya, celananya, kemudian sabuknya sampai ke topinya, kemudian peralatan lainnya, tombak, keris dan sebagainya. Sebetulnya cukup banyak ya yang bisa dilakukan ya. Nah, memang kita mencoba bagaimana menggali UMKM kita sendiri supaya bisa memproduksi kostum itu, sehingga pemberdayaannya juga bisa berjalan, artinya bersinergi dengan pemberdayaan bergoto itu sendiri, karena bergoto kan orangnya ya, dari pariwisata kemudian melibatkan masyarakat sekitar. Nah, kostumnya ini kita juga berupaya ada pemberdayaan dari UMKM untuk memproduksi itu, karena kebutuhannya sebetulnya masih banyak ya. Yang kita garap di sumbu filosofi juga baru mulai Malioboro, dan ke depan ditambah dengan hotel-hotel di sepanjang sumbu filosofi. Oke. Dan untuk Malioboro ini sendiri ya, kawasan ini udah berjalan berapa lama sih Mas? Jadi sudah mulai sejak pandemi. Sejak pandemi ya? Dari 2020 kita sudah mulai ya. Fungsi utamanya dulu sebagai agen CHSE, karena kalau diingatkan dengan petugas yang berpakai baju seragam itu kadang-kadang malah justru kurang mendapat respon yang positif dari wisatawan yang berjalan di Malioboro, sehingga untuk mengingatkan pakai masker misalnya dulu waktu pandemi kasusnya masih tinggi-tingginya itu. Jadi mereka sebagai agen CHSE sekaligus kampanye, karena di tameng tombaknya itu ada kampanye untuk mengingatkan mereka pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi dia sebagai agen CHSE dan sekaligus ikon. Jadi wisatawan itu ada simpatiknya, mereka justru ingin berfoto, diingatkan, tidak tersinggung. Berbeda kalau yang mengingatkan itu petugas misalnya ya, yang seragamnya sudah
menakutkan misalnya begitu, tapi berbeda kalau yang mengingatkan itu bergoto. Jadi dulu begitu awalnya sebagai agen CAIC sejak tahun 2020, kemudian 2021 kita lanjutkan setiap event di Malioboro itu pasti ada bergoto. Kayak kemarin peringatan Dasawarsa keistimewaan kita juga tampilkan bergoto untuk menjaga di setiap event. Jadi selain sebagai fungsinya agen CHSE, fungsinya juga ikut membantu event, dia juga sebagai daya tarik. Jadi ini memang ikon kita untuk membangkitkan di sepanjang Sumbu Filosofi dengan bergoto rakyat, salah satu contohnya. Menarik sih ya. Yeah. Maksudnya ini dimulai malah pas pandemi. Malah pandemi. Ini ya. kan apa-apa serba sulit gitu Iya, kan betul. ya. Kalau misalnya kita mau ngakoni gitu kan ya. Tapi itu dimulai pas itu. Iya. Oke, luar biasa sekali ini Jadi ya. memang idenya muncul saat pandemi karena kita juga kesulitan. Bergoto itu dulu kan tampilnya hanya kalau ada event kesenian di kampungnya masing-masing misalnya begitu. Nah kemudian nggak bisa tampil, kita carikan ide ya sebagai agen CHSE saja, dia memberikan contoh bagaimana menggunakan masker, mencuci tangan dan lain sebagainya, menjaga jarak dan sebagainya. Dia mengingatkan itu semua dan itu alhamdulillah ya mampu menjaga kedisiplinan mereka wisatawan khususnya untuk tetap protokol kesehatan. Dan nih Mas, selain itu tadi strategi apa lagi sih dan juga kendalanya yang mungkin sudah dihadapi, sudah menemukan jalan keluar atau sekarang ini tuh masih dihadapi, masih mencoba untuk mencari jalan keluarnya? Iya, jadi mungkin yang berikutnya adalah mungkin lebih kepada kalau bicara Sumbu Filosofi mengatur bagaimana event-event itu di sepanjang Sumbu Filosofi bisa ditata lagi lah ya. Siapa yang tampil kemudian agar tidak agenda atau jadwal untuk event itu kemudian tidak menumpuk di satu waktu misalnya begitu. Ya kan sekarang kadang-kadang menumpuk di satu waktu sehingga misalnya di liburan sekolah itu semuanya ingin ada banyak yang tampil sehingga akan kesulitan. Nah ini perlu diatur termasuk lokasi-lokasinya di mana kita bisa menampilkan kesenian, kemudian menampilkan hal-hal lain yang itu menjadi daya tarik di setiap titiknya di mana, kemudian siapa yang harus tampil. Saya kira itu yang perlu mulai diatur karena kalau lihat sekarang kan sudah terlihat seperti hampir mirip pedestrian yang dicita-citakan, artinya sangat memungkinkan untuk menampilkan di setiap titik. Nah ini yang mungkin perlu masih jadi kendala untuk diatur. Jadi tidak hanya peringatan kemarin misalnya saja, tapi kita punya event rutin ya, sehingga kalau di pariwisata itu kalau ada event rutin manfaatnya bisa menambah length of stay, jadi lama tinggal wisatawannya ya, sehingga kalau eventnya malam hari apalagi akan menambah length of stay yang cukup efektif sebetulnya. Dan kami juga sudah mulai juga dengan paket wisata Malioboro dan Pecinan Ketandan, salah satu sirip di Sumbu Filosofi. Oke. Itu isinya apa aja nih Mas kalau boleh tahu? Ya, jadi masih uji coba kemarin kita buatkan paket mulainya masih dari perempatan atau titik 0 kemudian ke utara Benteng Fredebuk itu sampai ke Ina Garuda. Nah sebetulnya banyak bangunan-bangunan yang bersejarah sebetulnya di sepanjang itu yang bisa diceritakan. Nah itu sangat menarik sekali. Dan kemarin uji coba banyak sekali yang minat karena kita bukanya lewat aplikasi Visiting Jogja. Jadi banyak yang daftar pengen menikmati paket wisata hanya jalan kaki. Jadi sepanjang Benteng Fredebuk sampai Ina Garuda. Oke. Jadi itu luar biasa sebetulnya. Belum yang Pecinan. Jadi potensinya sangat besar sehingga kita juga kolaborasinya dengan HPI, teman-teman HPI, kemudian juga tadi kalau berkaitan dengan produk kostum misalnya untuk bergoto yang akan tampil kita juga akan melibatkan UMKM, salah satu contohnya yang dari Mbak Tika ini misalnya. Oke, dari Loka Art Studio ya. Iya, Oke, baik. Nah, dengan program yang sudah berjalan, terus kemudian ada rancangan-rancangan berikutnya untuk proses yang berkelanjutan nih ya Mas ya. Sebenarnya dari itu semua indikatornya apa sih si program ini tuh sukses dijalankan? Ya,
Jadi sebetulnya indikatornya gampang itu ya. Indikator utamanya adalah keberlanjutan sebetulnya, sustainable-nya ya. Kalau keberlanjutannya masih bisa berjalan terus itu artinya berhasil ya. Contohnya Bergodo ini baru berjalan 2020, 2021, 2022. Kami menilainya itu cukup efektif dan berhasil karena masih berkelanjutan dan bisa dikembangkan. Dulu belum ada atraksi Bergodo itu di Kamis Pahing atau Selasa Wage, itu belum ada. Jadi hanya Sabtu sama Minggu ya, karena wisatawannya yang banyak dulu. Kita khawatir saat pandemi Sabtu Minggu biasanya Malioboro itu ramenya malam Minggu sama hari Minggu, sehingga Bergodonya juga kita pasangnya di Sabtu Minggu ya. Nah itu salah satu indikatornya. Jadi keberlanjutan itu salah satu indikator keberhasilan. Nah termasuk nanti keberhasilan penataan ya, tentunya kalau memang fasadnya di sepanjang toko-toko di Malioboro ini mau ditata, bisa dilanjutkan lagi, itu salah satu contoh keberhasilan sebetulnya. Karena ada sustain, ada keberlanjutan yang terus menerus. Nah itu salah satu indikator sebetulnya keberhasilan. Kalau barang itu nggak mangkrak lah ibaratnya begitu. Jadi ada keberlanjutan yang bisa jadi indikator kita untuk melihat keberhasilan tersebut. Dan tadi tuh ada yang cukup menarik yang sempat dijelasin sama Mas Wawan. Kalau selama ini kan bisnis UMKM itu cenderung banyaknya produk makanan. Nah ini akhirnya punya cara berbeda untuk menggait itu ya, di sisi yang berbeda dengan menyediakan baju Bergodo dan segala macam gitu kan ya. Nah ada ide sinergi apa lagi nih Mas? Saya cukup penasaran karena memang ya benar yang dibilang sama Mas Wawan tadi, kebanyakan kan sejauh ini makanan terus idenya gitu kan ya. Ini selain menggandeng ini tadi akhirnya di kostum untuk Bergodo, ini ada apa lagi nih kira-kira? Iya, contohnya tadi yang paket ya. Paket wisata sepanjang Malioboro itu cukup banyak yang bisa dikolaborasikan. Salah satu contohnya misalnya souvenir ya, handicraft itu juga bisa. Jadi sepanjang Malioboro, kemudian di wisatawan itu kita sampaikan sebuah semacam storytellingnya ya, misalnya di Ngejaman itu ada jam ini dan sebagainya. Kemudian kita bisa sajikan juga handicraft yang kaitannya dengan itu, misalnya miniatur ngejam jamnya itu, atau souvenir lainnya andong misalnya dan sebagainya. Banyak yang bisa kita ceritakan. Beringharjo banyak hal narasi yang bisa kita tuangkan juga ya. Jadi di situ bisa selain makan minum tentu ya, kemarin kita coba dengan istirahatnya di Kepatihan, kebetulan ada di Kranasda di dalam ya, kita suguhi jamu tradisional misalnya begitu. Jadi mereka bisa istirahat, kalau yang mau sholat kebetulan dekat dengan Masjid Sultani, kemudian dilanjut lagi ke utara ya. Jadi banyak sekali selain makanan tadi, handicraft tentu paling dominan. Selain itu juga bisa semacam oleh-oleh yang lainnya ya. Ya, cenderamata yang lainnya itu bisa dikolaborasikan, karena paket itu ternyata banyak sekali minatnya, karena pulangnya naik andong nanti dari titik nol balik. Itu termasuk paketannya itu ya Mas? Iya, jadi itu kan juga memberdayakan semua stakeholder yang terlibat di Malioboro sebetulnya. Benar. Jadi pulangnya mereka nggak jalan kaki, karena startnya dari sana kan sudah capek kalau balik lagi. Nah, betul sekali Mas. Pulangnya pakai andong, jadi kira-kira begitu. Dan menarik itu. Kita udah coba ya. Baik. Dan untuk kedepannya nih, harapannya bakal seperti apa untuk revitalisasi kawasan Sumbu Filosofis ini Mas? Ya, tentu kami kalau di sektor pariwisata kan pingin jadi sebuah destinasi unggulan ya. Harapannya nanti kalau sudah menjadi sebuah pedestrian yang murni ya, semuanya tidak ada kendaraan lalu lalang, saya kira itu akan lebih leluasa lagi untuk menampilkan event-event perform ya, termasuk di jalan street perform yang berbagai macam kreatif bisa kita ciptakan di situ. Kemudian juga kita sangat berharap nanti bisa lebih luas lagi, jadi tidak hanya di Malioboro, lebih panjang lagi sesuai Sumbu Filosofinya. Artinya nanti atraksi itu ya mulai dari Panggung Krapyak sampai Tugu ada gitu ya. Dan itu akan sangat menarik dan jadi satu-satunya yang ada di dunia, saya kira akan menjadi daya tarik
warisan budaya tak benda yang di situ juga merupakan sebuah destinasi wisata. Oke. Jadi harapannya ya tentu penataan itu tidak hanya bicara sarana prasarana fisik ya, walaupun itu tetap dibutuhkan ya, misalnya fasadnya, kemudian fasilitas umum lain yang dibutuhkan ya, amenitas lain misalnya toilet atau lain sebagainya, tapi yang sifatnya juga bukan sarana prasarana saya kira masih perlu untuk dikembangkan. Jadi harapan kami begitu, sehingga nanti betul-betul Sumbu Filosofi ini menjadi daya tarik yang unik satu-satunya di dunia mungkin ya. Oke. Nah, seperti itu harapan dari Mas Wawan. Nah, kita mungkin langsung aja ke Bu Atin. Ini masih ada hubungannya juga sama Sumbu Filosofis yang dari tadi kita obrolin gitu kan ya. Nah, tapi sebelum itu boleh dong dikenalin dulu HPI ini apa sih, Bu? Oke. Nah, mungkin kalau pernah mendengar HPI, orang itu banyak yang asing juga ya. HPI itu singkatan dari Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Nah, HPI itu sendiri menjadi salah satu wadah ya. Jadi beradanya pramuwisata yang berlisensi, yang legal, yang lisensinya itu dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi, yang sampai sekarang kita sudah beranggotakan 450-an anggota HPI legal ya Pak Ibu, dan tingkatnya provinsi. Ya, jadi berada di Yogyakarta, tetapi daerah kerjanya bisa nasional dan bisa internasional, karena lisensi itu kita mempunyai lisensi atau surat izin untuk menjadi pramuwisata dengan bertahap-tahap ya. Jadi dulu ketika saya menjadi pramuwisata itu untuk pelatihan saja 3,5 bulan waktu itu tahun 1994 ya. Jadi kalau sekarang lebih dipendekkan lagi, dan waktu itu syarat untuk menjadi seorang pemandu wisata atau pramuwisata itu harus memiliki salah satu keterampilan berbahasa asing seperti itu. Tapi untuk saat sekarang sudah lunak, karena ternyata wisatawan domestik juga sudah sangat membutuhkan informasi tentang destinasi yang dikunjungi, sehingga sekarang tidak hanya pramuwisata yang berbahasa asing, tetapi pramuwisata dengan bahasa Indonesia pun sudah banyak, dan jumlahnya sekarang 450-an kurang lebih. Itu di daerah istimewa Yogyakarta aja? Iya. Oh, banyak ya. Jadi, berawal dulu dari hanya HPI Kota Jogja ya, tapi ternyata antusiasme dari masyarakat itu luar biasa, sehingga kemudian dibentuklah HPI di tiap kabupaten. Dari tidak hanya di kota, tetapi kemudian disusul Sleman, Bantul ya, Gunung Kidul dan Kulon Progo. Jadi sekarang menjadi DPD HPI, Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Himpunan Pramuwisata Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke. Itu dengan 400-an anggota tadi ya. Lebih bahkan. Iya. Ibu, kalau boleh tahu nih, untuk kayak pelatihannya, terus kayak bisa dibilang sertifikasinya, itu tuh tesnya apa aja sih Bu biasanya? Biasanya sebelum kita menjadi anggota dari HPI itu sendiri, prosesnya seperti itu tadi. Jadi pemerintah itu selalu memberikan kesempatan pada masyarakat seluas-luasnya yang yang ingin terjun di dunia kepramuwisataan. Jadi memberikan kesempatan seluas-luasnya, karena memang sekarang kebutuhannya banyak ya. Sehingga dalam setiap tahunnya baik kota maupun provinsi itu mengadakan kesempatan pelatihan untuk kepemanduan ya. Jadi ada pemandu lokal. Lokal itu karena sekarang destinasi di masing-masing kabupaten itu ada ya Bapak ya, betapa luar biasa destinasi wisata baru sekarang kan. Nah, di situ kan dibutuhkan untuk pemandu lokalnya yang bisa menghandle wisatawan saat datang ke salah satu destinasi, sehingga ada
pemandu wisata lokal. Kemudian juga ada pemandu wisata khusus ya, seperti gua, selam dan lain-lainnya, pendaki gunung dan lain-lainnya. Nah, dari pelatihan itu kemudian ada dari hasil pelatihan itu kemudian ada sertifikasi. Jadi ujian untuk mendapatkan sebuah sertifikat bahwa sudah layak menjadi seorang pemandu wisata. Nah, ketika itu kemudian meningkat lagi karena kita mempunyai HPI itu tadi yang sudah mempunyai sertifikat itu, kemudian bisa bergabung di himpunan kami, Himpunan Pramuwisata Indonesia itu. Berarti ada spesifikasinya ya Bu ya? Betul. Ada yang tadi mendaki gunung. Artinya pemandu wisata lokal, pemandu wisata khusus, pemandu wisata umum ya, kemudian city tour seperti itu. Nah itu pun juga kayak masing-masing, bukannya satu orang tuh harus bisa semua gitu ya? Biasanya ketika kita sudah menjadi pemandu umum ya kita yang spesial, artinya ke yang lebih rendah tingkatnya sudah bisa gitu loh artinya. Tapi berjenjang gitu kan, untuk menjadikan pertama lokal dulu, kemudian nanti ada sertifikasi untuk pemandu umum ikut lagi, sehingga nanti kita naik setingkat menjadi pemandu wisata umum. Kemudian ada pemandu wisata overland ya, jadi antar provinsi, jadi bisa melanglang ke seantero Indonesia. Waduh. Nah, artinya itu dibutuhkan kemampuan yang luar biasa di setiap daerah yang kita kunjungi, harus mampu memberikan storytelling yang sesuai dengan apa yang. Dan Jogja itu masih sedikit ya Bu, itu. Beda kalau misalnya ke Bali. 400 itu hitungannya dikit ya? Iya. Itu ribuan kalau di sana sudah. Makanya kalau ke Bali itu hampir setiap destinasi ada pasti dia yang menjelaskan. Dan kita butuh yang bisa menjelaskan sumbu filosofi dan sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita fungsi HPI berkaitan dengan sumbu filosofi itu ya kita memang sudah senantiasa memberikan mengenalkan tentang adanya sumbu filosofi itu sendiri. Nah, contohnya misalnya saya kebetulan saya pemandu wisata divisi Jepang. Jadi saya menghandle tamu wisatawan dari Jepang khususnya ke sini. Nah, ketika ke sini karena keraton itu selalu menjadi tujuan mereka, jadi antaranya tetapi memang belum ada belum ada yang tur sumbu filosofinya sendiri, itu belum. Tapi mungkin next ya bisa Biro Perjalanan Wisata bisa membuat spesial program yang khusus itu gitu artinya. Yang sekarang baru diinisiasi Dinas Kebudayaan itu. Sudah mulai pengenalan lewat JHT itu ya Pak. Iya betul. Jogja Heritage Track. Oke. Menarik sekali nih ya, apalagi ngomongin soal HPI ini barusan ya. Ternyata 400 itu hitungannya dikit ya. Kalau dibandingkan dengan Bali ya Bu ya. Jadi sudah luar biasa. Tapi ngomongin soal pramuwisata ini sendiri, apakah dia memang harus punya basic kepariwisataan atau ya siapapun bisa gitu? Menurut saya siapa yang ingin dan mau belajar, siapapun bisa. Karena kebetulan kita itu tidak terpancang di usia, ya. Tidak terpancang di usia, asal mereka sehat, mampu, kemudian mau belajar itu tadi, saya yakin bisa menjadi seorang pemandu. Karena tidak sedikit yang bahkan ada teman kami itu pensiunan guru Pak. Jadi kalau guru pensiun itu kan 60 tahun ya. Nah, ada keperluan pendaftaran pelatihan ikut dan akhirnya sekarang ya menjadi, artinya bagi kebetulan kami profesi ini tidak terbatas oleh usia, asal masih mampu dan ketika hari-hari rame itu betul-betul sebelum pandemi ya Bapak, kita bicara sebelum pandemi itu hampir semua jalan sepertinya kayak kurang gitu. Tapi memang setelah 2 tahun terakhir ini memang ada perbedaan ya, dimanapun sama, tidak hanya di Jogja, dan ini sudah mulai
sedikit demi sedikit teman-teman kita ya, termasuk saya juga minggu yang lalu saya sudah alhamdulillah bisa bawa tamu Jepang lagi, jadi sudah mulai bergairah lagi. Sudah bangkit lagi. Sudah bangkit lagi artinya. Oke. Dan kemudian yang awalnya wah tak pensiun wae kok angger wis ngerti tamu kembali ke habitatnya kok semangat lagi ya. Oke, Artinya Bu. memang menyenangkan. Boleh minta tolong dikit, Bu, Apa? menjelaskan tentang sedikit bagian sumbu filosofis dengan bahasa Jepang. Jadi kalau kebetulan kalau memang sampai saat ini keraton itu menjadi tujuan utama dari wisatawan dari Jepang khususnya, tetapi kalau untuk yang sumbu filosofi memang kita menerangkan sedikit demi sedikit ya, karena memang gencar-gencarnya itu kan belum lama Bapak. Kalau pelatihan-pelatihan selalu ada materi-materi tentang sumbu filosofi, apalagi sekarang ada pawiyatan ya Pak ya, sehingga kita dari HPI itu bakal dari semua anggota bakal akhirnya mendapatkan materi tentang khusus sumbu filosofi dan keistimewaan Jogja. Walaupun nanti itu akan bertahap ya, baru tahun ini kita sudah ada 100 kurang lebih yang mendapatkan kesempatan, dan tahun berikutnya akan terus lagi diberikan materi yang sama tapi untuk anggota yang lainnya seperti Oke, itu. gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan, Ibu, Sumbu filosofi itu sendiri. yang biasanya Ibu jelasin di keraton gitu Oh. kan. Pakai bahasa Jepang, Bu. Saya pengen denger, Bu. Penasaran, Bu, saya, Bu. Jamina sama wah, konnichiwa. Waduh, mantep, Bu. Saya Kataku- cuma bisa amin aja, Bu. Watakushi wa Atin to moshimasu. Yogyakarta no gaido desu. じゃあ今日一日ですね、皆様がYogyakarta Okyu までご案内させていただきます。おさま住んでいらっしゃるところです。昔1756年にこのOkyuに建てられました。今おさまの10代目がここのおさまになっています。じゃあ今のおさまが5人子供いらっしゃっています。みんな女の子です。じゃあ本当は次のおさまになりますように男の一番最初のですね息子さんがおさまになると予定がありますが、今息子様がいなくて、それで今度誰かがおさまになるようにまだわかりませんです。じゃあ次の話は続きます。ありがとうございます。 Luar biasa. Saya membawa tamu ke keraton ya. Keraton ini dulu dibangun 1776, kemudian sekarang yang menjadi rajanya itu yang raja yang ke-10. Oke. Biasanya untuk yang kelak menjadi raja itu anak laki-laki pertama, tetapi kebetulan raja yang sekarang kan tidak mempunyai anak laki-laki. Iya. Setelahnya 5 perempuan semua. Lah, nanti siapakah yang jadi rajanya wis tergantung keputusan raja saat ini. Itu yang Oke, tadi saya gitu. ngomong seperti itu. Oke, siap. Matur nuwun Bu Atin, itu luar biasa sekali loh. Saya kayak dengerin film. Luar biasa. Terus Ibu masih sangkut pautnya dengan sumbu filosofis tadi itu. Ini kan dari Mas Wawan juga niatnya tuh semuanya disinergikan. Nah, dengan HPI sendiri ini sejauh ini untuk sinergi yang sudah terjadi, tantangannya di mana aja sih Bu? Mungkin begini Ji, kaitannya Pak Wawan juga Jabah. Sumbu filosofi itu kan berawal dari Panggung Krapyak, kemudian ke keraton. Nah, itu sebagai Sangkaning Dumadi. Kemudian disambung dengan Paraning Dumadi itu dari Tugu ke keraton. Jadi keraton itu sebagai pusatnya ya. Jadi dari selatan ke tengah, dari utara ke tengah lagi ke senternya. Nah, kalau kita yang dibawahi wisatawannya itu jumlahnya 40 ke atas, artinya harus pakai bis besar. Secara kasat mata kita tidak bisa membawa tamu pakai bis ke tempat-tempat seperti saya pernah pakai bis besar sampai ke Panggung Krapyak Pak. Tapi ya dengan roda
Ya. angel-angel sidik gitu Makanya ya. Nah, susah, ya. kadang kita itu kan berombong, jadi tidak hanya yang satu dua yang satu bis, Betul. bisa berdua, bertiga, berlima bis gitu loh Pak. Ya. Nah, kalau seperti itu Pak, sehingga kita hanya bisa menerangkan kepada tamu tentang sumbu filosofi itu lewat alat bantu Alat gitu Pak, peraga, ya gitu. alat peraga. Nah, tetapi ada beberapa tamu yang ingin sebenarnya ke sana. Mungkin kalau kita kendaraannya jumlah tamunya yang bisa dibawa dengan high ace Yang atau lebih kuda yang kecil ya. kecil itu bisa kita sampai ke sana. Tetapi untuk yang besar pastinya tidak bisa. Kalau kita kemudian sesuai dengan garis sumbu filosofi itu sendiri, membawa tamu ke lokasi yang seharusnya gitu loh. Jadi mungkin tapi kan yang namanya pelengkung gading itu juga nggak mungkin dirubah sedemikiannya. Jadi ya kita mesti bagaimana kita memberikan narasi yang yang membuat tamu itu puas saja. Iya. Betul. Sehingga ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh karena memang itu sudah menjadi paugeran ji Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi ya bagaimana pandai-pandainya kita memberikan informasi kepada tamu, asal informasi tentang sumbu filosofinya itu tersampaikan, tetapi ada hal-hal yang sekiranya kita tidak bisa lewati ya kita menceritakan dengan alasan yang logis dan masuk akal, dan kita kaitkan dengan keraton itu pasti mereka terus memakluminya ya, karena itu sebuah aturan yang baku gitu ya, artinya tidak boleh dilanggar gitu. Selamat siang Mbak Tika. Iya, selamat siang. Mbak, ini dari Loka Art Studio yang tadi kalau Mas Wawan bilang adalah yang digandeng untuk membuat seragam, Iya. gitu kan ya. Iya. Nah, ini emang dari awal usahanya bikin seragam untuk bergodo ya, bukan seragam sekolah. Itu emang awalnya di situ atau mungkin ada usaha lain dulu awalnya dari Loka Art Studio ini sendiri? Loka Art itu kan berdiri tahun 2013. Mhm, Itu mhm. memang seni pertunjukan. Oh, seni pertunjukan malah awalnya. Sampai sekarang itu Sampai seni sekarang. pertunjukan. Ah. Tetapi kami memproduksi segala macam jenis kostum, termasuk kostum tarinya, kostum karnavalnya, kostum Mhm. segala macam yang kita pakai untuk kita tampilkan. Termasuk kami pernah membuat sebuah tarian bergodo Oke. yang kita produksi sendiri tapi sudah berkreasi. Oke. Mungkin Pak itu kalau mau dijadikan ikon. Boleh ini. sedikit cerita awal perjumpaan dari Loka Art dengan Mas Wawan ini seperti apa? Kami di kontak Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif sebenarnya. Kemudian bertemu dengan Ibu Dari. Ibu Dari kemudian ada binaan dari Sibakul. Kemudian kami menjadi salah satu binaan dari binaan juga dari dinas DIY gitu, dinas Oke. UMKM DIY yang kami juga punya barang di Bandaraya. Kemudian waktu itu Bundari tanya-tanya siapa yang bisa bikin kostum bergodo dan segala macam. Nah, kami kebetulan bisa karena sebenarnya baju yang kami kirim ke Bandaraya itu adalah kostum-kostum yang memang kita rancang untuk memenuhi kebutuhan seniman, dan bajunya tuh minimalis, bajunya dari lurik, tenun dan batik. Tapi ternyata konsumen orang umum suka, akhirnya kita produksi ready to wear untuk masyarakat. Tapi awalnya itu pun buat kami, karena buat penari itu kan kadang-kadang kalau pakai baju kan ribet tuh. Betul. Ada kemben, ada segala macam. Nah, itu kita bikin kayak model-model mixing modern tradisional yang bisa gampang dibuka, gampang ditutup, bisa nutup kostum, bisa buka kostum. Tapi ternyata zaman itu berubah, jadi bisa menjadi sebuah baju orang pada umumnya gitu. Betul. Nah, karena kami memang spesialis di apalagi kostum bergodo kan hampir sama, ada rampeknya, ada sabuknya, ada selepengnya, ada kerisnya. Tapi kami juga punya banyak teman yang UMKM lain yang kebetulan kami bekerja sama karena kita tidak bisa produksi sendiri. Kami salah satu yang baju. Oke. Tapi untuk keris itu UMKM lain, tombak itu UMKM lain, topi juga ada UMKM yang mereka punya spesifik sendiri-sendiri.
Oke. Dari Lokaat sendiri itu ternyata sudah bersinergi dengan banyak pihak juga ya untuk Ya, mensuplai itu tadi ya. ya betul. Karena kami juga tidak spesialis di bidang logam, karena kan Aha, ininya aha. beda-beda, apa seperti tombaknya, kerisnya itu Mhm, juga tempat lain, dan itu benar-benar UMKM dari sini. Kan ada kan yang kodian dan itu ngambil dari daerah lain, dan itu Mhm, semua dari teman-teman dari sentra di Jogja gitu. Oke. Nah, dari performance Hmm. tiba-tiba mensuplai kostumnya. Apa yang ada di pikiran Mbak Tika waktu itu? Karena pada waktu itu kan ya memang kami dari awal memang membuat kostum sendiri. Untuk sendiri. Ya, kita punya penjahit sendiri, kita produksi sendiri, bahkan kita jual kostum. Memang kita menjualnya kostum, bukan ready to wear baju pada umumnya. Jadi memang dari awal memang udah membuat kostum. Sebenarnya tuh banyak banget teman-teman yang bisa membuat kostum, termasuk saya. Nah, di situ tapi bukan bisnis utama, di situ hanya bisnis sampingan, karena memang yang utama adalah kita membuat ikon-ikon tari yang bisa kita produksi nggak cuma di Jogja tapi di daerah lain juga. Maka kami juga wajib bisa membuat kostum yang sesuai dengan ikon yang ada di daerah itu. Makanya kadang-kadang misalkan kita dapat pesanan tari dari Sumatera, kita harus impor dulu itu, baru diproduksi di sini dikirim ke sana gitu. Itu kayak kami. Jadi kami tidak hanya memproduksi tariannya, tapi juga kostum, termasuk ikon-ikon yang ada di dalamnya, perintilan-perintilan tempaannya yang ada di sana juga gitu. Jadi memang butuh spesialis khusus untuk bisa membuat arti, misalkan bergonta ekokapti gitu. Saya ekokapti. Nah, itu kan ada ceritanya. Itu harus dibikin kayak apa, warnanya, luriknya harus seperti itu atau bisa diganti yang lain, karena kebetulan waktu itu kemarin ada permasalahan luriknya itu yang diproduksi di Jogja itu sudah lama, karena itu kan bergonta lama, jadi nggak bisa diproduksi lagi. Apakah bisa, itu harus ada konsultasi lebih lanjut. Nah, hal-hal filosofi seperti itu yang memang harus tidak bisa keluar dari pakemnya, dan kita harus belajar dari awal juga setiap tarian atau kostum yang kita buat gitu. Dan betul kata Pak Wawan bahwa karya-karya ekonomi kreatif, bahkan kami kan seni pertunjukan itu enggak, waktu pertama kali kita saya di Gunung Kidul itu kok tarian masuk ke UMKM, itu di Dinas Kebudayaan. Kami mengururi kebudayaan, tapi secara bisnis, secara komersil, secara kami mengelola, kita harus dibina, karena kita perlu belajar pajak, kita perlu belajar berbagai macam tentang usaha. Sedangkan di dunia pengelolaan tradisional atau sanggar-sanggar itu tidak belajar seperti itu. Sehingga memang kami secara profesional belajar lebih ke ranah bisnisnya, supaya seniman itu bisa jalan. Kan banyak seniman yang akhirnya mereka bekerja di tempat lain atau bisa jadi di tempat lain. Nah, kami termasuk usaha yang benar-benar komersil dan secara bisnis kita kelola secara modern, untuk supaya seniman itu secara sustainable tetap jalan gitu. Seniman bisa bikin kostum, seniman juga bisa nari, seniman bisa. Jadi mereka seniman yang ada di seniman yang ada di tempat kami secara sustainable tetap jalan walaupun ada pandemi. Sempat stop di pandemi, kami benar-benar sampai udah nggak bisa jalan, dan kami sempat off, bangkrut mungkin ya bisa disebut, karena kan nggak ada pertunjukan. Yang membantu kami akhirnya bisa hidup malah justru di Moka Etniknya. Di Moka Etnik itu kami akhirnya disupport sama pemerintah untuk melakukan pengadaan penjahitan. Jadi seniman akhirnya hidup lagi, mereka bisa lagi. Jadi itu yang kami dorong, atau saya sendiri sebagai pemilik bisnis, supaya mendorong untuk berjalan. Nah, kebetulan juga di akhir tahun kemarin kami dapat investor juga, mulai mau belajar bagaimana kami bisa mengelola ini menjadi sebuah kesempatan usaha. Kan seniman tuh udah kere, nggak punya duit, termasuk saya gitu kan. Kan seniman dalam artian seniman tari ya, saya kan seniman tari awalnya, sekarang sudah nggak, lebih ke pengelolaannya gitu. Boro-boro uang gitu, ngajar aja paling banyak 30
mungkin sanggar tari 5.000 aja kadang-kadang orang tuanya sampai ya ampun Mbak mahal banget gitu, kok 5.000 bayar per datangnya gitu. Padahal kalau kita kelola secara modern sampai sekarang kami ketika pengemasannya berbeda, harganya makin naik dan akhirnya dapat investor, akhirnya dapat orang yang membantu. Dan itulah yang sebenarnya kami sangat berterima kasih ke dari Sibakul juga membantu kami mengelola bisnisnya, terus dinas UMKM DIY membantu kami, dan terus saya tuh kayak seorang yang selain ikut pelatihan di dinas tahu tentang kayak Smesco juga, karena saya cuma di bidang seni pertunjukan. Kadang orang bingung, kalau kamu di seni pertunjukan ngapain di sini, karena seni pertunjukan itu nggak cuma nari, ada bikin musiknya, bikin tariannya, bikin skripnya, bikin bajunya, bikin perhiasannya. Itu kan melibatkan ada fashion, kerajinan tangan, craft kria, ada tukang make upnya juga bisa hidup. Jadi sebenarnya waktu pertama kali saya betul sekali. Termasuk betul kata Pak Wawan, Bergodo itu sangat luas. Sehingga ketika Bergodo itu menjadi ikon, UMKM yang ada membuat itu akan hidup nantinya gitu. Mereka akan secara sustainable akan berjalan. Waktu itu saya di Gunung Kidul ditunjuk oleh Bekraf waktu itu, bukan Kementerian Ekonomi Kreatif, untuk pengajuan borang pemilihan kabupaten subsektornya. Kemudian saya mengajukan seni pertunjukan, itu ditentang oleh pemerintahan Gunung Kidul. Tetap mereka mengajukannya kria, bukan menentang dalam arti nggak boleh diajukan, nggak, tetap dikasih kesempatan, dikasih peluang untuk presentasi juga. Kenapa kok seni pertunjukan? Saya bilang, Bu, di seni pertunjukan itu bukan semata-mata menari yang dibayarkan, tapi ruang lingkupnya mungkin ada 20-50 poin di dalamnya di situ. Di satu kecamatan, kayak di sini satu daerah Bergoto, berapa banyak orang yang akhirnya memproduksi itu dan berapa banyak mereka yang mendapatkan uang dari situ, pembuatan satu reok aja. Ada di satu desa aja, di tempat kami ada 144 desa. Itu kalau punya satu reok, mereka sudah bisa menghidupi berapa banyak UMKM. Belum makanannya yang setiap hari mereka. Betul. Nah, maka dari itu kemarin saya akhirnya yang dipilih Gunung Kidul adalah subsektor seni pertunjukan, akhirnya menang untuk bagaimana seni pertunjukan itu men-trigger UMKM yang ada di bawah-bawahnya, begitu. Akhirnya kemarin lolosnya malah seni pertunjukan. Kemudian Bantul itu kria. Ini menarik nih, Mas Wawan nih, mungkin bisa dibantu juga nih ya untuk metani ini tadi, karena kan memang mungkin pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari teman-teman seniman lainnya. Ini tuh masuknya yang mana? Yes. Itu Tanyakan mungkin bisa dibantu sendiri. untuk penjelasannya, atau mungkin informasinya tuh bisa dikonsultasikan kemana gitu, Mas? Ya, jadi memang ekonomi kreatif itu subsektornya juga cukup banyak ya sebetulnya ya. Tidak hanya kria aja, memang walaupun yang paling banyak sekarang itu kria ya. Nah, memang kita baru mulai sebetulnya ya, karena khusus di Jogja ini kan belum ada bidang yang khusus untuk mengurusi ekonomi kreatif sebetulnya. Ya, jadi itu problem di ekonomi kreatif sebetulnya yang disampaikan tadi Mbak Tika ya. Nah, mungkin di 2023 kita akan mulai, karena di Dinas Pariwisata kemungkinan besar usulan lembaga yang baru itu ada bidang ekraf ya. Kan selama ini masih terpisah-pisah, pecah-pecah. Jadi ada yang di Dinas Perindustrian Perdagangan, ada yang di Dinas Koperasi UMKM, ada yang di Dinas Pariwisata. Jadi masih belum terkoordinir dengan baik. Jadi kalau pertanyaan tadi untuk mengarahkan kemana, memang kondisinya seperti itu. Jadi belum terkoordinir dengan baik, kita kesulitan untuk mengarahkannya. Nah, ini memang sudah menjadi evaluasi di kami untuk kita coba nanti di 2023 ya, sehingga ada semacam dirijennya lah nanti ya. Ini kemana dan seterusnya, sehingga nanti tidak seperti yang sudah berjalan tadi, seperti yang diceritakan Mbak Tika ya. Kita juga nanti lebih mudah lagi untuk membantu persoalan pelatihan misalnya, juga nanti lebih gampang lagi mengenai kelembagaannya juga ya. Karena kan tadi kalau seni pertunjukan tentu juga akan berbeda dengan seni kriya ya misalnya begitu. Apalagi dengan seni yang lainnya pasti akan jauh berbeda. Dan ini juga butuh dukungan juga dari teman-teman sebetulnya
kebudayaan juga punya peran, ya, punya peran penting. Ya, karena kalau pariwisata itu kebetulan Jogja ini kan embrionya sebetulnya pariwisata itu DNA-nya memang kebudayaan sebetulnya, ya. Bukan pariwisata yang seperti mengandalkan wisata alam dan sebagainya. Tapi memang Jogja punya kelebihan di budaya. Jadi memang DNA-nya kebudayaan. Salah satu bagiannya adalah seni pertunjukan, itu memang luar biasa di kita. Ya. Jadi itu keunggulan kita, dan yang membedakan kita dengan daerah lain juga mungkin. Yang membuat orang kangen ke Jogja itu karena selalu ada sesuatu yang baru. Bukan karena tempatnya sebetulnya. Tapi karena isi di dalam tempat itu ada sesuatu yang baru yang ditampilkan. Jadi itu yang menurut kami, kajian kami juga memperlihatkan bahwa daya tarik kita itu memang yang ngangeni Jogja itu karena ada terus sesuatu yang inovatif, ada yang sesuatu yang kreatif diciptakan di Jogja, ya. Bahkan eventnya juga selalu berkembang, ya. Ada aja terus yang baru, ya. Sehingga memang menarik orang untuk balik lagi. Karena kalau hanya mengandalkan alam itu biasanya hanya datang sekali, foto, selfie, saya pernah ke sini. Habis itu nggak balik lagi karena memang nggak ada yang sudah pernah ke sana. Jadi nggak ada yang membuat mereka untuk tertarik datang lagi. Berbeda kalau memang di situ ada hal baru, event baru yang kemudian sebelumnya nggak ada, itu pasti mengundang mereka datang ke sana lagi, datang ke sana lagi. Jadi tidak sekedar tempatnya tapi budayanya itu tadi yang sangat-sangat menarik untuk di Jogja ini. Oke, siap. Jadi masih akan ditata kembali ya. Betul. Biar lebih maksimal hasilnya. Iya. Oke, dan Mbak Tika, ini mumpung ada Mas Wawan juga. Harapannya terlebih untuk pemberdayaan UMKM ke depannya itu seperti apa? Kalau saya pribadi, UMKM yang saya gelutin kan sebenarnya memang industri kreatif, ekonomi kreatif juga, dan memang nggak tahu ranahnya kemana. Karena kebetulan saya bisa menjahit, ada tim penjahit yang lumayan cepat berjalan dan produksinya lumayan banyak di bidang kostum tari ini. Akhirnya kami masuknya diterima di dinas UMKM dan koperasi, dan di situ banyak dibantu. Mungkin karena kebetulan ada Bapak Wawan dari pariwisata. Nah, teman-teman seniman sendiri ini, apalagi sanggar yang masih memiliki pengelolaan tradisional, kebetulan saya kan ngambil tata kelola seni. Kebanyakan survei yang saya ngambil di beberapa tempat, mereka masih kesusahan bagaimana ketika sanggar saya menjadi badan hukum. Terus ketika di badan hukum akhirnya ada PT perseorangan, ada CV, ada PT atau UMKM sendiri atas nama dia pribadi. Terus akhirnya bagaimana mengurus pajak usahanya, bagaimana mengurus tetek bengeknya itu. Nah, itu kan kita hanya dapat di UMKM sebenarnya. Itu yang saya dapat pun karena saya ikut dalam bagian dinas UMKM. Akhirnya saya belajar, walaupun mungkin tidak seluruhnya dapat dari dinas UMKM, tapi setidaknya itu awal pengetahuan yang sangat penting buat seniman atau UMKM yang ada, yang bisa berkembang itu untuk belajar. Akhirnya nanti ambil orang lain yang lebih expert untuk mengelola usaha ini, karena usaha seni pertunjukan ini sebenarnya pendapatannya itu kan naik turun, nggak bisa kayak makanan dan atau yang lainnya yang setiap bulannya bisa selalu ada. Nah, di situ juga kami agak kesusahan ketika juga nanti meminta bantuan dana dari investor atau orang lain mengurus keuangannya, dan itu kan sebenarnya sangat dibutuhkan sekali oleh seniman atau pekerja seni. Kayak sound system, mungkin kalau sound system lebih familiar ya, pekerja seni sound system, dekor dan lain, itu kan kita juga butuh karena setiap pertunjukan kita butuh mereka. Cuman dari segi talentnya, dari segi senimannya, mereka tidak familiar untuk mengurus pajak, mengurus legalitas. Karena kebetulan saya ajak kuliah di tata kelola atau sekarang udah mengambil master sekarang. Jadi teman-teman yang tergabung dalam yayasan saya, karena kebetulan saya juga punya yayasan, kami dampingin untuk mengelola itu. Karena banyak dinas kebudayaan yang membantu untuk mengurus seperti hal itu. Kadang-kadang dinas kebudayaan nanti kamu pentas ya jadi 17 Agustan kolosal gitu. Oke, kita pentas, ternyata di situ masih harus ngurus pajak, harus ngurus segala macam. Nah, itu gimana gitu, harus cari orang lain, bayar lagi dan segala macam. Akhirnya
disitulah yang kita butuhkan sebenarnya, pengelolaan secara legal pajak. Jadi dari dinas kebudayaan mungkin bisa, atau dinas pariwisata, ketika itu kan sebenarnya juga usaha ya, terkait kita harus bayar pajak ke negara juga, karena sering banget tuh dulu, karena sempat saya teledor, saya diminta untuk pakai NPWP, CV, minta faktur, sedangkan usaha saya itu belum omset 3 miliar, sedangkan faktur bisa dikeluarkan ketika itu PKP. Akhirnya karena ketidaktahuan saya, kita ngurus faktur padahal belum, dan ibunya yang dari pemesan dari kami nggak tahu, yang penting taunya harus ngeluarin faktur. Akhirnya kita ngurusin faktur, begitu udah jadi kejar-kejar pajak, sampai karena saya dalam pikiran saya cuman formalitas, cuman ini. Yang di situ dikejar-kejar karena kan omsetnya harusnya lebih dari 3 miliar gitu. Ketika sudah mendaftarkan PKP, entah itu CV, entah itu PT, ternyata nggak perlu sebenarnya. Ketika sudah berbadan hukum atau legal dan punya NPWP dan menyatakan itu sudah cukup ternyata. Tapi tidak karena ketidaktahuan saya, akhirnya cuman suruh-suruh aja gitu, karena seniman yang nggak tahu apa-apa, makanya dari itu karena saya trauma, saya jangan sampai seniman saya yang ada di dalam usaha saya kena kayak saya gitu. Oke. Ya, mungkin bisa dimulai bareng-bareng ya untuk berbenah semuanya, betul, biar bisa maksimal juga ya Mas. Betul, ya. Makanya kan di kami itu juga sekarang mulai berpikir mengadakan untuk manajemen event, manajemen artis dan sebagainya, karena itu lebih kepada bagaimana mengelola sebuah event, mengelola pertunjukan secara tidak hanya talentnya saja, tapi administrasinya bagaimana. Itu memang kelemahan ya kan, namanya seniman itu kan ya seni orang-orangnya itu kan. Jadi agak susahnya di situ memang, tapi itu perlu ya. Kami sudah mulai itu di tahun ini juga ada kok pelatihan untuk manajemen event, manajemen ya semacam itu. Oke, siap. Semoga ini bisa ada segera kayak disusun, terus semuanya bisa akhirnya bersinergi dengan maksimal kembali gitu kan. Betul, ya. Oke, dan hasilnya pun juga maksimal sih, harapannya kan seperti itu ya kita semua ya. Baiklah, karena waktunya juga sudah merepet, matur nuwun untuk Mas Wawan penjelasannya. Sama-sama. Kemudian Bu Atin, matur nuwun, tadi sudah diajarin bahasa Jepang ya. Nanti saya les sama jenengan. Mbak Tika juga matur nuwun. Terima kasih informasinya tadi cukup membantu ya untuk teman-teman. Mungkin meanwhile kita bareng-bareng untuk menyusun, Mbak Tika juga mungkin bisa membantu untuk sosialisasi juga kali ya Mas ya. Iya, betul. Oke. Baiklah, itu tadi Kanca Budak obrolan kita dengan 3 orang luar biasa di siang hari ini. Ada Mbak Tika dari Loka Art Studio, ada Bu Atin dari HPI, dan juga ada Mas Wawan dari Dinas Pariwisata Yogyakarta ya. Ketemu lagi di Sidilan selanjutnya yang terselenggara oleh Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tentunya didukung sepenuhnya oleh dana keistimewaan. See you next time Kanca Budak, love Jogja and you, and bye-bye. Yo ayo pasti kita mampu, dengan si bakul UKM naik kelas, dengan si bakul Koperasi tetap jaya.